Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya yang saat ini akan membahas tentang hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Kita tahu bersama setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam menjalankan kehidupan. Teori kebutuhan manusia yang dicetuskan oleh Abraham Maslow terbit pertama kali dalam buku penelitian berjudul A Theory of Human Motivation pada tahun 1943 dan buku Motivation and Personality yang menghasilkan 5 konsep kebutuhan dasar manusia dalam hidup. Hierarki ini menunjukkan setiap orang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum pindah ke kebutuhan yang lain. Maslow percaya setiap orang memiliki keinginan bawaan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu menjadi semua yang mereka bisa. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, mereka harus memenuhi kebutuhan yang lebih dasar seperti kebutuhan akan makanan, keamanan, cinta, dan harga diri. Mari kita bahas satu persatu tentang hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow. Yang pertama, kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan fisiologis. Apa itu kebutuhan fisiologis? Kebutuhan fisiologis itu merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi agar manusia dapat melangsungkan hidup. Contohnya makanan, minum air, pernafasan. Dalam hal ini kita butuh udara, suhu. Atau kebutuhan fisiologis lainnya adalah tempat tinggal, pakaian. Kebutuhan reproduksi juga merupakan bagian dari kebutuhan fisiologis. Untuk apa? Untuk kelangsungan manusia dan mewariskan keturunan. Hierarki kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan. Setelah pemenuhan kebutuhan dasar, manusia membutuhkan keamanan dan keselamatan dalam hidup mereka. Pemenuhan kebutuhan tingkat kedua ini berpengaruh terhadap perkembangan tingkah dan perilaku manusia. Misalnya, dari kebutuhan dasar keamanan dan keselamatan itu adalah keamanan keuangan, kesehatan dan kebugaran, keamanan terhadap kecelakaan, sehingga manusia menempuh dengan jalan misalnya harus mencari pekerjaan, harus memperoleh asuransi kesehatan dan perawatan, harus menabung, harus memilih tempat atau rumah yang aman. Itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan itu adalah didorong karena manusia memiliki kebutuhan keamanan dan keselamatan. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Kebutuhan sosial dalam hierarki Maslow mencakup hal-hal seperti cinta, penerimaan, kepemilikan. Pada tingkat ini, kebutuhan akan hubungan emosional dapat mendorong perilaku manusia. Misalnya, manusia itu membutuhkan persahabatan, keterikatan romantis, artinya dalam hal ini adalah berumah tangga, jatuh cinta, memiliki keluarga, bisa jadi bergabung pada kelompok-kelompok sosial lainnya, misalnya sesuai dengan hobi, sesuai dengan keterikatan agama. Manusia bergabung pada hal-hal tersebut, manusia membutuhkan kondisi-kondisi itu karena manusia membutuhkan keberadaan manusia lain. Untuk apa sebenarnya itu dilakukan? Tentu sekian banyak dari alasan manusia untuk bergantung pada orang lain adalah menghindari masalah seperti kesepian, depresi, dan mungkin juga kecemasan. Kebutuhan ini menunjukkan setiap orang perlu untuk merasa dicintai dan diterima oleh orang lain. Hubungan pribadi dengan teman, keluarga, kekasih juga memainkan peranan yang sangat penting dalam kebutuhan sosial ini.
Tingkat keempat dalam hierarki Maslow adalah kebutuhan akan penghargaan dan rasa hormat. Ketika kebutuhan di tingkat terbawah telah terpenuhi, kebutuhan akan penghargaan mulai memainkan peran yang lebih menonjol dalam memotivasi perilaku manusia. Pada tingkat ini, manusia butuh untuk mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari orang lain. Biasanya, manusia akan menunjukkan kemampuannya melalui usaha dan perilaku. Kebutuhan mendapatkan penghargaan ini meliputi perasaan pencapaian, harga diri, dan nilai pribadi. Setiap orang perlu merasakan diri mereka dihargai oleh orang lain dan menganggapnya telah memberikan kontribusi kepada dunia. Perwujudan dari kebutuhan ini misalnya berpartisipasi dalam kegiatan profesional, prestasi dalam bidang akademik ataupun non-akademik, atau bisa mewujudkannya melalui lomba-lomba sesuai dengan bakat dan minat yang mereka punyai. Orang yang mampu memenuhi kebutuhan penghargaan dengan mencapai harga diri yang baik dan pengakuan orang lain cenderung merasa percaya diri dengan kemampuan mereka. Sedangkan mereka yang kurang memiliki harga diri dan rasa hormat dari orang lain dapat mengembangkan perasaan rendah diri. Harga diri dan tingkat sosial membentuk apa yang dikenal sebagai kebutuhan psikologis hierarki. Kebutuhan paling atas di piramid kebutuhan menurut teori Maslow adalah aktualisasi diri. Setiap orang termotivasi untuk melakukan sesuatu ketika melihat orang lain dapat meraihnya. Manusia sadar jika dirinya juga berpotensi akan berhasil mencapai tujuan seperti orang lain. Menurut Maslow, manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan itu dengan cara melakukan yang terbaik. Sebenarnya, pada tingkat puncak ini, manusia telah berkembang atau sedang berkembang ke tingkat yang mereka rasa mampu meraihnya. Orang yang mengaktualisasikan diri adalah mereka yang memahami diri sendiri, peduli dengan pertumbuhan pribadi, kurang peduli dengan pendapat orang lain, dan tertarik untuk memenuhi potensi mereka. Demikian pembahasan kita mengenai 5 hierarki kebutuhan menurut Maslow. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.